Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Dan pada saat ini akan mengambil suatu judul kuasa doa. Kita ambil dari Amos 7 ayat 2b. Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah hubungan kita dengan Allah. Ketika kita membangun hubungan dengan Allah di dalam doa, kita menyampaikan permohonan-permohonan yang kita butuhkan di hadirat Tuhan. Di dalam doa kita juga mendoakan orang-orang yang baik supaya mereka tidak terkena pencobaan. Dan ketika kita berdoa, seringkali kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang menganiaya orang-orang benar. Seringkali kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang bertingkah laku jahat. Tetapi seringkali kita malah mendoakan supaya orang-orang yang menganiaya orang-orang benar dan orang-orang yang sikapnya jahat untuk mendapatkan penghukuman Tuhan. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Di dalam doa, kita mohon supaya Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang-orang yang suka menganiaya orang yang benar. Di dalam doa, kita juga memohon kepada Tuhan, memberi kesempatan kepada orang-orang yang berbuat jahat untuk hidup di dalam pertobatan. Karena Tuhan menghendaki semua orang akan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Amos, dia adalah seorang peternak dari Tekoa dan masuk dalam kerajaan Yehuda atau Israel Utara. Ketika Amos mendengar apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, Amos melihat begitu ngeri, begitu dahsyat penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel karena tingkah laku bangsa Israel yang jahat. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan, padahal apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amos dapat merasakan bagaimana penghukuman Tuhan begitu luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang jahat itu. Dalam ayat 2, Tuhan akan memberikan belalang-belalang yang akan memakan semua hasil bumi yang ada di Israel. Dan di ayat 4, Tuhan juga akan memberikan panas yang sangat menyengat. Dan apa yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai bentuk penghukuman? Tentu membuat Amos merasa perlu untuk memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan masih berkenan untuk memberi waktu, untuk memberi kesempatan bangsa Israel untuk hidup di dalam pertobatan. Amos menaikkan permohonan-permohonan di hadirat Tuhan. Di Amos 7 ayat 2b, Tuhan Allah,
berikanlah kiranya pengampunan. Di Amos 7 ayat 5, Tuhan Allah hentikanlah kiranya. Apa yang dimohonkan oleh Amos kepada Tuhan ternyata sungguh luar biasa. Apa yang dimohonkan oleh Amos kepada Tuhan mendapat respon oleh Tuhan. Di ayat 3 dan 6. Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari bacaan kita pada saat ini. Sudah seharusnya dan sudah sewajarnya kalau Tuhan memberikan penghukuman kepada kita manusia yang berdosa. Tetapi melalui bacaan kita juga bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup di dalam pertobatan, supaya kita tidak mendapat penghukuman Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan ini. Marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita tidak mendapat penghukuman, tetapi kita akan mendapat berkat keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.